Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang disayangi, mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam lindungan kasih sayang Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan belayan kasih sayang Allah. Amin. Allah, tanda Allah sayang sama kita kemarin sudah dibicarakan ya. Ini dibicarakan lagi. Tanda Allah sayang sama orang tuh Allah kasih Al-Quran. Al-Quran ini kitab kekasih untuk kekasih. Al-Quran kitab kekasih untuk kekasih. Allah menyayangi hambanya. Allah menyayangi umat manusia. Allah menyayangi umat manusia. Quran ini kitab kekasih. Kitab kekasih. Kita mesti merasakan yang Allah sayang sama kita. Karena Allah tuh Ar-Rahman, Allah tuh Ar-Rahim. Orang beriman mesti menikmati, merasakan kasih sayang Allah karena Allah tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan dalam Quran ada surah namanya surah Ar-Rahman. Surah apa? Siapa sudah hafal surah Ar-Rahman? Coba baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman lamal Quran khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Quran. Rahman itu mengajar Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kitab Ar-Rahman, kitab kekasih. Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman mengajar Al-Quran. Khalaqal insan, mencipta insan. Insan itu apa? Manusia. Sebelum manusia dicipta sudah ada Al-Quran. Sudah ada Al-Quran. Al-Quran awal lagi sudah ada. Tapi Al-Quran diturunkan di zaman Rasulullah SAW. Berapa lama diturunkan Al-Quran? Sekitar 23 tahun. Ini Quran diturunkan dari awal sampai akhir, mengambil masa tempohnya 23 tahun. Quran turun menurut peristiwa. Di zaman awal Rasulullah SAW, Quran turun sesuai dengan kondisi dan situasi. Kalau ada peristiwa berlaku, datang Al-Quran menjawabnya. Baik, kita nak ambil satu ayat yang tadi dibaca dalam salat. Kita nak ambil satu ayat yang dibaca dalam salat. Yauma naqulu li jahannam, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Nanti Allah bercakap dengan Jahannam. Nanti Allah akan menanya neraka Jahannam. Bila orang sudah masuk neraka, bagi yang masuk surga sudah masuk surga, Allah menanya siapa? Siapa yang ditanya? Neraka Jahannam. Yauma naqulu li jahannam. Pada hari itu Allah bertanya kepada neraka Jahannam, halim talati, sudah penuhkah? Saking ramainya orang masuk Jahannam, Allah menanya Jahannam, sudah penuh? Halim talati. Apa kata Jahannam? Wa taqulu hal min mazid. Masih banyak lagi kosong di sini. Masih banyak kosong, boleh lagi ditambah. Masih banyak kamar, masih banyak seat, masih banyak tempat di sana yang masih kosong. Subhanallah, bayangkan ya, orang-orang saleh bilang baca ayat ini mereka menangis. Yauma naqulu li jahannam, pada hari itu
Allah menanya neraka jahanam, halim talati, sudah penuh ke? Apa katanya? Adakah sudah penuh? Kenapa ditanya? Saking ramainya orang masuk neraka jahanam. Halim talati, sudah penuh? Wa taqulu hal mim mazid. Kata neraka, banyak lagi kosong di sini, bisa ditambah lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, bila kita lihat ayat lain yang sama maksudnya tentang sifat-sifat orang yang akan masuk neraka jahanam, banyak lagi ayat lain, contohnya surah Al-A'raf. Ayat ini patutnya ya setiap murid tahu ayat ini. وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Kebanyakan orang yang masuk neraka jahanam itu apa sifatnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tidak memikirkan Allah, tidak memikirkan kalamullah. Tidak perlu sama dia Allah, tidak perlu kalamullah. Yang perlu baginya makan, minum, pakaian, kendaraan, kebun. Itu saja yang dipikirkannya. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada hati, ada mata, tetapi tidak dimanfaatkan. Mata digunakan untuk apa? Melihat apa? Untuk belajar, membaca, belajar, muzakarah, membuat kerja, tugasan yang dikasih oleh ustaz. Bekerja mencari nafkah, okey. Tapi nafkah digunakan untuk mencari jannah, untuk mencari jannah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tetapi tidak digunakan untuk melihat Al-Quran. Subhanallah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tidak mau mendengar yang baik. Nak mau mendengar yang baik, mendengar yang tak baik suka. Mendengar yang baik duka. Sedih mendengar yang baik, tidak mau tazkirah, tidak mau pengajian. La ilaha illallah. Apa katanya di sini? Ulaika kal an'am. Orang yang begitu sifatnya kal an'am, seperti lembu, seperti kambing, seperti kerbau, seperti unta. Hanya kerjanya makan minum jasmani. Rohani tidak diurus. Rohani tidak diurus. Lantas ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang ternak. Balhum adall, malah lebih lagi dari itu. Kenapa? Kenapa manusia itu lebih dari kambing dan sapi dan lembu? Lembu tidak ada akalnya. Tidak ada akal. Manusia ada akal, tetapi tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Ulaika humul ghafilun, mereka lah yang dikatakan ahlul ghaflah. Ahlul ghaflah, orang yang lalai, hanya memikirkan body saja, badan saja, tidak memikirkan rohani, tidak memikirkan agama, tidak memikirkan kalamullah. Jadi ayat dalam surah tadi, surah Qaf ya, yauma naqulu li jahannam, pada hari itu kami akan menanya neraka jahanam, halim talati, sudah penuh? Qala wa taqulu hal min mazid. Jahanam menjawab, bisa ditambah lagi, masih banyak di sini tempat yang kosong. La ilaha illallah. Kemudian sesudahnya diterangkan sifat-sifat ahlul jannah. Dalam surah Qaf diterangkan sifat-sifat ahlul jannah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ini tidak jauh dari tempat itu, ada di sana jannah lil muttaqin, untuk ahlut taqwa, untuk ahlut taqwa. Apa sifat-sifatnya? Sifat-sifatnya di sini, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Satu awwab selalu bertaubat, siang bertaubat, malam bertaubat, pagi bertaubat, petang bertaubat, banyak istighfar, selalu merenung dirinya, memikirkan dirinya, kelemahan dirinya, selalu membaiki dirinya. Orang itu selalu introspeksi, muhasabah diri, lalu dia bertobat kepada Allah. Hafiz, menjaga aturan Allah,
memelihara aturan Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib. Sifat yang ketiga, takut kepada Ar-Rahman, takut kepada Allah, takut kepada. Jadi tadi mula-mulanya awab, orang itu rajin bertaubat. Hafiz, menjaga aturan Allah, menjaga pantang larang. Lantas man khasyar rahmana bil ghaib, yang takut kepada Rahman. Al-khasyah, apa? Al-khasyah, al-khauf, al-khasyah. Ada doanya toh. Doa aja diajar Rasulullah, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berilah kami sifat khasyah yang dapat membendung kami daripada perbuatan maksiat. Kemudian waja'a biqalbin munib, di hatinya selalu ingin kembali kepada Allah, hatinya mencintai Allah, hatinya takut kepada Allah dan selalu ingin kembali kepada Allah. Kemudian orang yang begini sifatnya udkhuluha bisalam. Orang yang muttaqin, yang mempunyai 4 sifat yang tertera di sini, disuruh masuk jannah. Udkhuluha bisalam, masuklah dengan selamat sejahtera. Zalika yaumul khulud, inilah hari yang kekal abadi. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dalam jannah mereka mendapati, akan diberi apa yang mereka mau. Ma yasha', apa yang dimaukan, apa yang diingini ada di sana. Waladaina mazid, malah banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang mungkin dia tak minta, tapi banyak lagi ekstra nikmat di sana, tambahan nikmat. Jadi dalam surah Qaf ini diceritakan tentang neraka jahanam. Dalam surah lain diterangkan tentang sifat-sifat orang yang masuk neraka. Kita kena selalu berfikir ya, karena di penghujung surah Qaf ini katanya wa dzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Ada perintah di sana, wa dzakir, berilah peringatan, berilah tazkirah bil Qur'an, dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Banyakkan Al-Qur'an dalam tazkirah. Wa dzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Gunakan Al-Qur'an untuk memberi tazkirah man yakhafu wa'id, terutama orang yang takut akan janji Allah, tentang ancaman, tentang azab yang akan ditimpakan kepada orang yang tidak taat. Begitulah ya, sepatutnya ayat ini tadi dibaca dari ayat 16 sampai ayat 24, 25. Sepatutnya ayat ini selalu dibaca ya, surah Qaf. Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW selalu membaca surah Qaf dalam salat. Malah sahabat mengatakan, saya hafal surah Qaf karena Nabi Muhammad sering membacanya di dalam salat. Dia hafal dalam salat saja. Nabi Muhammad selalu baca surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib. Sampai ke akhirnya sahabat Nabi berkisah menceritakan, saya hafal surah Qaf karena sering didengar, sering dibaca, sering didengarnya dalam salat, dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk surah-surah yang perlu diambil berat ya. Surah Yasin perlu ya, perlu. Surah Kahfi memang perlu. Suratul Muluk ya perlu. Surah Dukhan, surah Al-Waqiah perlu. Surah Qaf juga tidak kalah perlu, karena ayatnya sedikit saja, 45 ayat, pendek. Mudah-mudahan bertempat di hati ya. Tadi sifat-sifat orang yang akan masuk jahanam apa? Tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya. Kehidupannya untuk mengurus badan saja, body saja. Yang dalaman, yang internal tidak diurus, yang luaran saja. Yang dalaman tidak diurus. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk mengurus dalaman kita. Amin ya rabbal alamin. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khaira. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.